Bapak Ibu, saudara sekalian, terima kasih teman-teman puji sembah. Shalom. Saya bersuka cita 8 tahun di Jakarta, tapi baru kali ini menginjak lantai ini, saudara. Tapi sebelum saya gabung di GPKDI, saya ada di daerah Cikokol, di GSJA, di Sangiang. Di sana 2 tahun. Dan saya percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Amin. Sehingga kita boleh bersama-sama duduk diam di bawah firman Tuhan. Boleh disiapkan slide saya sebelum saya kendalikan dari sini? Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Edi ya, Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi. Yang belum tahu nama saya, kalau guru sekolah minggu, pelayan anak mestinya tahu ya. Ada pelayan anak di sini? Nama saya Priyo Adi, istri 1, anak 1 dan pasti cuma 1 karena rahimnya sudah diangkat. Dan saya bersyukur saya aslinya Jawa Timur Bapak Ibu ya, aslinya dari kota Batu Malang. Tapi bukan orang yang kepala batu dan hidup malang. Saya dari sana, tidak jauh dari tempat-tempat wisata itu. Dan masuk Jakarta tahun 2011, Mei 2011, lalu bersama-sama dengan Pak Nathanael di Bojong melayani 8 tahun, lalu bergabung dengan Jelambar dan sekarang tinggal di Batam. Sejak 2019 saya ada di Batam, merintis sebuah gereja di sana. Ya. Bapak itu akan supaya pekerjaan Tuhan di sana boleh maju. Amin. Nah, saya kira itu aja perkenalannya, dan pagi ini saya diberikan satu tema yang luar biasa dalam kaitan dengan terobosan rohani. Ada tema perbesar kemampuanmu, perbesar kemampuan kita, perbesar kapasitas kita. Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa kita semua itu pasti rindu hidup kita itu tidak berjalan begini-begini aja, betul ya? Saya percaya tidak ada orang yang tidak mau mengalami yang namanya kemajuan. Entah di dalam hidup secara pribadi maupun di dalam pekerjaan-pekerjaan kita atau di dalam urusan-urusan yang kita kerjakan secara rutin. Saya percaya di bidang apa saja saudara beraktivitas pasti rindu yang mengalami terobosan-terobosan. Tidak ada orang yang bercita-cita ya tahun ini segini, tahun depan segini-segini aja nggak apa-apa. Saya rasa tidak ada yang seperti itu. Semua ingin mengalami terobosan di dalam kehidupan, di semua bidang. Sehingga hidup kita tidak berdampak atau berubah untuk diri kita sendiri, tetapi juga berdampak bagi orang di sekitar kita. Minimal di keluarga kita, lalu di lingkungan kita, di gereja kita. Dengan apa yang Tuhan percayakan untuk saudara kerjakan atau saudara miliki. Karena saya percaya bahwa terobosan rohani itu membawa dampak di 2 sisi. Mengubah di dalam dan berdampak keluar. Ayo katakan, mengubah di dalam, berdampak keluar. Kalau kita menyelidiki seluruh Alkitab, mereka-mereka yang mengalami terobosan rohani, itu hidupnya tidak untuk dirinya sendiri. Selalu untuk kepentingan orang di luar dirinya. Makanya saya katakan terobosan rohani itu selalu bicara 2 hal. Mengubah di dalam dan berdampak keluar. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan aku ingin mengalami terobosan rohani. Mari kita samakan persepsinya dulu. Untuk apa? Kalau itu untuk kita, untuk aku rasanya nggak akan terjadi. Karena terobosan rohani selalu berbicara 2 sisi. Nah, pagi ini saya mengajak saudara membuka ayat tema kita, landasannya di dalam 2 Korintus 8 ayat 3. Tetapi saya ajak saudara membaca dari ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Yang belum ketemu puji Tuhan. Yang buka-buka IG, WA katakan saya mau bertobat. Karena godaannya tidak di Batam, tidak di sini. Kalau sudah buka WA, tidak dipasang mode pesawat, begitu wah itu godaannya sudah. Makanya saudara, saya harap saudara beberapa menit saudara bersama-sama dengan firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Saya tampilkan di sini supaya lebih besar. Loh, kok nggak bisa? Oke, sorry. Oke.
Apakah dari sini? Oke. Nah, di dalam 2 Korintus ini mengatakan seperti ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini ayat intinya. Aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan apa saudara? Melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, singkat saja saya jelaskan dalam teks ini situasi yang dibicarakan Paulus. Paulus itu sedang keliling ke daerah-daerah yang pernah dirintis. Dia keliling dan di dalam perjalanannya itu dia menggugah hati jemaatnya untuk ikut membantu jemaat Yerusalem yang sedang kena bencana. Ya, ini gembala yang keliling ke perintisan-perintisan lalu ngomong, jemaat di Yerusalem tuh lo kena bencana, ayo kita patungan, ayo kita persembahan, kita ringankan beban mereka. Lalu mereka keliling dari tempat ke tempat yang dirintis, sampailah di Makedonia. Rupanya jemaat Makedonia itu mendengar bahwa Paulus sedang mengadakan kunjungan dan sekaligus memungut persembahan. Tetapi kepada jemaat Makedonia, Paulus ini seperti diam saja. Karena mungkin Paulus ngerti, karena jemaat Makedonia ini situasinya juga sulit. Kata mereka dicobai dengan berbagai penderitaan dan mereka sangat miskin. Itu betul-betul miskin rohani, bukan miskin jasmani. Kenapa? Karena imannya kepada Kristus membuat situasi mereka sulit dengan pemerintahan Romawi yang saat itu ada. Sehingga itu berimbas kepada keadaan ekonomi. Makanya Paulus tidak mengambil persembahan dari gereja itu. Tetapi meskipun penderitaan mereka sangat besar, mereka itu meminta dan mendesak. Ayolah Pak Paulus, kami mau. Gak apa-apa, pungut saja, kami mau kok membantu saudara-saudara kita di Yerusalem. Begitu diadakan, ternyata persembahannya melebihi dari kalkulasi yang dibayangkan Paulus. Misalnya, rasanya kalau dipungut paling besar 100.000 lah. Ternyata mereka bisa memberi 2 juta, kira-kira begitu. Itu yang disebut mereka memberi melampaui kemampuan. Nah, saudara yang terkasih, bisa diklik. Jemaat Makedonia telah belajar memperbesar kemampuannya ketika mereka mulai berbuat sesuatu untuk jemaat yang ada di Yerusalem. Paulus bersaksi, saudara, kami tidak cerita nih kepada kamu. Ada kasih karunia yang dilimpahkan kepada jemaat di Makedonia. Meskipun mereka miskin, tapi pemberian mereka dikatakan jauh lebih baik dari gereja-gereja yang besar seperti Korintus, seperti Filipi yang notabene orangnya juga ekonominya bagus. Tapi kalau dibandingkan, mereka memberi karena mereka punya. Tapi mereka ini enggak punya, tapi pemberiannya jauh lebih baik. Jauh melampaui apa yang mereka seharusnya mungkin bisa diberikan karena keadaan mereka. Itu namanya kasih karunia sedang, itu yang terjadi di dalam jemaat Makedonia. Nah, pagi ini saudara, saya mau berfokus kepada ayat 3 sebagai landasan, tetapi dari 5 ayat ini saya menemukan beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan yang dapat menolong kita bagaimana kita terus mengalami terobosan rohani, mengalami multiplikasi pembesaran kemampuan dari kemampuan kepada kemampuan yang lain, ada kapasitas yang diperbesar. Ada 2 hal yang mau saya sampaikan kepada saudara.
Yang pertama coba diklik. Dari ayat 5, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bagaimana kita bisa mengalami terobosan rohani? Bagaimana kita bisa diperbesar kemampuan kita? Satu kuncinya, pertama-tama berikan dirimu kepada Allah. Memberikan diri kepada Allah itu tidak identik dengan kita datang ke gereja. Orang yang memberikan diri kepada Allah pasti rajin ke gereja. Tapi orang yang datang ke gereja belum tentu di gereja dia memberikan dirinya kepada Allah. Ada banyak motivasi orang ke gereja. Tetapi yang dimaksud di sini, mari kita mulai dengan memberikan diri kita kepada Allah. Terobosan rohani selalu dimulai ketika seseorang berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Yesus. Saudara ceklah di Alkitab. Mereka tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Allah dengan kelebihan dan kekurangan mereka. Dengan kemampuan yang seperti itu terjadi ketika mereka berjumpa dengan Allah. Ingat ya, terobosan rohani atau kita ingin mengalami terobosan dalam kehidupan harus dimulai dari perjumpaan dengan Allah. Enggak bisa dimulai dari sisi kita. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Ada gambaran yang sangat menarik di dalam Yeskiel pasal 37 tentang tulang kering yang hidup kembali. Yeskiel melihat di lembah itu banyak tumpukan tulang berserakan. Tiba-tiba dia diberikan firman, Yeskiel berkatalah kepada tulang-tulang itu. Dan ketika dia mengucapkan firman, roh kehidupan masuk. Lalu tulang itu seperti film-film yang sekarang Iron Man gitu, langsung tak. Ngumpul nempel jadi satu dan jadi satu pasukan yang besar. Kapan tulang-tulang itu bisa hidup? Ketika apa? Ketika ada roh Allah masuk. Di Alkitab ada Musa. Saudara tahu siapa sih Musa? Ketika dia dipanggil Allah, Musa, aduh jangan saya lah, Harun saja, abangku itu pintar ngomong. Aku ini petah lidah, enggak lancar ngomongku. Harun saja, tapi Tuhan bilang enggak, kalau aku pilih kamu ya kamu. Harun hanya nemeni kamu. Setelah negosiasi dan ketika Musa menyerahkan diri kepada Allah, apa yang terjadi? Dia dipakai Allah luar biasa. Memimpin umat Israel yang bandel-bandel itu. Keluar dari tanah Mesir. Yesaya setelah sekian tahun, lalu dia mengalami perjumpaan dengan Allah, dia bilang, oh aku ini orang yang najis bibir. Padahal selama ini kerjaannya ngomong. Nabi itu kerjaannya kan ngomong. Ketika dia bertemu dengan Allah, dia bilang, oh aku yang najis bibir. Dan lalu kerup itu sepit, lalu mengambil bara api dan menunjukkan ke mulutnya. Dan Yesaya mengalami pemanggilan kembali, pengutusan kembali. Ketika Tuhan, siapakah yang aku utus? Yesaya bilang, here I am, send me. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Lah selama ini ngapain dia? Ketika seseorang berjumpa dengan Allah, ada terobosan di sana. Sekalipun sudah sekian tahun. Petrus juga gitu. Petrus ketika mengalami perjumpaan dengan Allah, Roh Kudus ada di dalam hidupnya, dia dari penakut menjadi pemberani. Betul? Dari orang yang lari gara-gara ketemu wanita di depan gedung pengadilan, aku nggak kenal Yesus. Siapa dia aku nggak kenal. Menyangkal. Tetapi ketika Roh Kudus ada di hidupnya, ada perjumpaan kembali dengan Allah, dia menjadi nomor 1 di antara para rasul dan menjadi soko guru jemaat. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, dengan Allah, disitulah terobosan rohani. Kalau kita ingin mengalami semua itu, mari kita pastikan bahwa apakah kita sudah memberikan diri kita benar-benar kepada Allah. Waktu engkau jadi Kristen dulu, Kristen seperti apa? Apakah Kristen karena keluargamu sudah Kristen? Apakah Kristen karena pacarmu Kristen? Pastikan bahwa aku menyerahkan diriku kepada Allah. Kenapa sih selalu dimulai dari Allah? Kenapa terobosan rohani,
perbesaran kemampuan dan kapasitas selalu terjadi ketika seseorang bertemu dengan Allah. Coba diklik. Ada 2 ayat yang mau saya katakan. Yang dari Filipi mengatakan seperti ini. Karena siapa saudara? Karena Allah lah yang mengerjakan di mana? Di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di dalam Ibrani juga ditegaskan kiranya, ini ada ayat atasnya, kiranya Allah memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Apa? Dan mengerjakan di mana? Di dalam kita. Apa yang berkenan kepadanya. Kenapa selalu dimulai dari perjumpaan dengan Allah? Karena ketika kita berjumpa dengan Allah, Allah mengerjakan di dalam. Sehingga orang-orang tadi yang bicara nggak mampu, nggak bisa, tidak pas, dia bisa berubah menjadi manusia yang kemampuannya digandakan oleh Tuhan. Saya percaya ini tidak bicara urusan rohani, kau yang bekerja di marketplace. Kenapa tidak dimulai dari perjumpaan dengan Allah? Saya pernah di Tangerang, saya mau bersaksi. Ada seorang bapak yang ya kalau istilah sekarang cukup arogan lah, mentang-mentang dia jemaat lama. Dinasihati gembalanya itu ngelawan terus gitu. Akhirnya dia berencana pindah gereja. Kayaknya kita nggak cocok deh saya mau pindah gereja, silakan. Di minggu yang sama, oh Tuhan itu kalau mau menunjukkan kuasanya itu mah hitungan, nggak ada hitungan jam. Di minggu yang sama dia punya usaha besi-besi tua itu Pak Di, besi-besi tua kebakar dan dia mengalami banyak kerugian. Kita nggak mengunjungi, gembala nggak mengunjungi, dia sadar dengan sendirinya bahwa aku harus tertanam di gereja ini dan sampai sekarang dia duduk setia di situ. Kalau gara-gara konflik pindah, saya mau tanya, ada nggak pendeta di muka bumi yang kalau kita ngikut tidak ada sesuatu yang berbeda begitu? Rasanya nggak ada. Saudara, sekali lagi, kalau engkau mau hidupmu semakin hidup, membawa dampak, menjadi berkat, berikan dirimu apapun situasimu. 1 tahun Tuhan memberikan istilahnya kepercayaan saya memikul salib lah bagi keluarga. September istri saya divonis, Bu, rahim ibu harus diangkat. Kenapa dok? Karena stadium 3. Nanti kalau nggak diangkat itu bisa keluar kemana-mana. Sudah punya anak belum? Sudah. Berapa? 1. Padahal seminggu sebelumnya anak minta adik. Kemarin saya cerita Pak Edi. Seminggu sebelumnya anak saya Chelsea Pak David, masa saya sendirian katanya. Terus ya minta adik lah. Seminggu berikutnya dengar seperti itu. Saya bingung menjelaskan ke dia. Waktu saya jelaskan apa adanya dia nangis. Udah, saya sampai terpikir adopsi. Betul, sampai terpikir adopsi. Lalu saya juga, apakah saya tidak berdoa? Saya berdoa Tuhan, saya mendoakan orang sembuh. Sekarang saya doakan istri saya, kenapa dia tetap operasi? Lalu setelah operasi, banyak teman-teman kasih masukan, ya Pak Tuhan pasti tolong. Iya saya percaya, saudara-saudara. Kalau kita dibawa seperti itu, rasanya kita sedang berhadapan dengan firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Nasihat itu masuk, tapi itu tergantung diri kita. Saya berdoa untuk orang, ya sembuh, ada mujizat. Tapi hari itu saya minta Tuhan, ayolah, gak usah operasi dah, supaya ada kesaksian yang luar biasa. Masuk akal ya secara manusiawi ya. Tetap operasi. Lalu saya minta Tuhan kalau boleh tidak usah kemo. Tetap kemo 6 kali. Sampai Juni 2022. Dan paket terakhirnya apa? Radiasi dalam 25 kali. Radiasi luar 3 kali. Tapi jadi 5 kali gara-gara kena COVID di Jakarta. Sampai akhirnya dari saya berdoa, sampai saya begini, dari saya bertanya, Tuhan mengapa ini terjadi? Dari pertanyaan seperti itu saya ubah, Tuhan apa sih maksudmu dengan semua ini? Kalau saya menuntut bertanya ini enggak ada jawaban saudara. Tapi ketika saya Tuhan, oke deh kalau engkau mau kami mengalami semua ini, saya hanya minta supaya pengalaman ini tidak berlalu begitu saja. Dan benar saudara. Saya diketemukan orang kena cancer itu, istri saya cancer payudara lah, cancer apalah. Kita bisa ngomong, kita bisa kasih kekuatan. Terakhir ibu gembala saya sendiri di Batu Malang, sama angkat rahim. Tante, semangat ya tante.
Kalau orang yang sudah mengalami ngomong, itu nggak ada yang bisa nolak. Tapi kalau dia nggak ngalami ngomong, itu ngedabrus, orang Jawa bilang. Itu apa kamu nggak ngalami ngomong apa kamu? Tapi kalau orang yang ngalami, saudara mau nyangkal apa? Wong buktinya ada. Tapi saya katakan perjumpaan dengan Yesus membuat kita punya cara pandang yang bagus dan kapasitas. Saya jarang menyentuh orang-orang Muslim, tapi dengan situasi itu. Kemarin Lebaran saya mengunjungi 5 orang Muslim yang ketemu di rumah sakit. Saya diundang, Pak Priyo, Bu Hana, ayo ke rumah Lebaran. Saya ke sana, saya cerita. Mau diperbesar kemampuan kapasitas? Yakinkan bahwa engkau betul-betul memberikan dirimu kepada Allah. Orang-orang muda, jangan asik dengan diri sendiri. Jangan bangga, aku masih muda kok. Jangan. Yeremia pernah bilang, waktu diutus, aku masih muda. Aku tidak bisa, tapi kalau Tuhan mau pakai, berikan dirimu. Amin, yang di atas. Berikan dirimu. Nah, sekali lagi saudara. Waktu seseorang berjumpa dengan Allah, yang tadinya merasa tidak mampu atau tidak bisa, Allah yang mengerjakan di dalam, menurut ayat ini. Allah mengerjakan di dalam diri kita. Siapa tidak kenal Paulus yang menurut ayat ini? Waktu dia bertemu Tuhan di kota Damsyik itu mengubah hidupnya, mengubah cara pandangnya. Dan dampaknya apa? Sampai sekarang perjanjian baru itu doktrinal dan surat-suratnya banyak ditulis Paulus. Dan kita diberkati dengan tulisannya. Kenapa? Karena telah berjumpa dengan Allah. Mereka memberikan dirinya. Lalu kita mau mengalami perbesaran kemampuan, pertama-tama gak ada cara lain. Serahkan dirimu, berikan. Itu enggak harus jadi pendeta. Memberikan diri itu enggak harus sudah jadi pendeta. Pasrahkan hidupmu, mulailah usahamu bersama-sama dengan Allah. Dan lihat, itu seperti awan telapak tangan. Nanti membesar dan kau akan yakin bahwa sesungguhnya Tuhan pasti punya maksud di mana engkau sekarang bekerja, berada, kuliah, apa Allah punya maksud. Jadi pastikan saudara memberikan diri kepada Allah. Kalau diri kita sudah diberikan kepada Allah, yang lain ngikut. Uangmu ngikut, talentamu ngikut, bisnismu ngikut, pikiran kemampuanmu ngikut. Martin Luther bilang, pertobatan ada 2, pertobatan hati dan pertobatan dompet, katanya begitu. Kalau hati sudah diserahkan, yang lain itu ngikut. Tapi kalau hati belum diserahkan, memberikan itu berat. Karena kita nggak ngerti intinya kekristenan itu apa. Jadi pastikan bahwa hidup kita diberikan kepada Allah. Yang kedua, mari diklik coba. Dari ayat ini, ayat 4 mengatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, kata Paulus, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Setelah memberikan diri kepada Allah, apa yang harus kita kerjakan? Terlibatlah menjawab kebutuhan yang diperlihatkan Tuhan di hadapanmu. Pekalah Tuhan tuh mau ngomong apa gitu loh maksudnya. Ini, jemaat ini, saudara, apa bedanya meminta dan mendesak? Kalau meminta itu seperti apa, Bu? Bukan meminta-minta ya, meminta. Coba bedakan, meminta dan mendesak. Meminta seperti apa? Mungkin dari gesturnya kalau minta, tolong dong, gitu aja. Tapi kalau ini, ayolah Pak Paulus, ayo aku ingin terlibat loh. Jadi ada greget gitu. Ada sesuatu yang Paulus, jangan sampai aku enggak terlibat dalam hal ini, ayo. Jangan pandang kami enggak bisa, ayo apa yang bisa kami lakukan? Itu namanya meminta dan mendesak. Anak-anak yang minta uang saku atau minta uang sekolah, kalau mendesak sampai ayo Pi, ayo kayak anak saya. WA, Pi di Jakarta kan? Ya, belikan aku tas ya, edisi terbaru di Jakarta. Mana ada tas edisi terbaru? Udah itu belum dia ini kebanyakan pilihan, nanti aja lah beli di Batam, saya bilang. Meminta dan mendesak. Untuk apa? Untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan yang Paulus sedang adakan. Ada satu kalimat yang sangat menarik, coba diklik.
dari seorang pendeta, God's not looking for perfect people, God's looking for willing people. Maksudnya apa? Tuhan tidak tertarik dalam arti untuk mencari orang yang sempurna. Tuhan itu lebih cari dulu orang yang mau. Orang-orang yang disebutkan di atas tadi itu orang sempurna enggak? Musa, siapa lagi itu? Teman-temannya itu. Sempurna enggak? Mereka punya kelemahan. Mereka punya masa lalu yang enggak karu-karuan juga. Tapi ketika mereka mau, Tuhan bekerja. Bukan berarti kita enggak sempurna, itu proses. Tapi pertama-tama dimulai dari mau. Bagi Allah bukan soal kita sudah sempurna atau belum. Bagi Allah bukan soal kita sudah bisa atau tidak bisa. Tetapi kalau Allah menemukan hati yang available, hati yang tersedia baginya, Tuhan bekerja. Pelan-pelan, sesuai, enggak mengubah. Saudara tetap jadi saudara, enggak akan diubah. Tai lalatmu di sini tetap di sini, enggak akan berubah ke sini. Usiamu segitu tetap segitu, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kalau engkau mau. Ketika Pak John bilang, yuk mau ke Batam enggak? Ngapain Pak John? Tangani sekolah Alkitab dan kamu bisa buka gereja. Sekolah Alkitabnya memang tutup. Akhirnya tutup sekolah Alkitabnya. Saya berdoa, saya bilang istri saya, mau nggak ke Batam? Sebelumnya memang mondar-mandir dari sejak tahun 2012 ya pada SMK itu, seminggu pasti ke Batam. Tiba-tiba suruh stay di Batam. Anak saya masih kecil jadi nggak saya ajak diskusi karena masih SD waktu itu. Istri saya tanya, mau nggak di Batam? Istri saya sudah nyaman di sini, dia ngajar di Harles dan melayani full seperti saudara-saudara di sini. Pertanyaannya begini, nanti aku di sana ngapain? Nanti aku di sana ngapain katanya. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya begini, di sana ada mall enggak? Saya bilang memang Batam ini udik sampai kamu tanya di sana ada mall enggak? Lalu udah, kita ambil waktu sebulan, kamu berdoa, saya berdoa, enggak usah ngomongin Batam. Nanti ketemu baru kita ngomong. Dan kalau Tuhan sudah menata, yes, berangkat sudah. Waktu saya berangkat saya mikir, bisa enggak ya saya mandiri? Selama ini kan saya staff yang langsung gitu ya. Tiba-tiba ini memang staff tapi lepas gitu. Bisa enggak? Bisa tuh. Tapi ya Tuhan tuh step by step gitu loh. Nuntunnya tuh step by step, ketemu Pak RW, ketemu lingkungan, step by step. Jadi ketika Tuhan menemukan hati yang mau, selebihnya seperti Filipi dan Ibrani, Tuhan yang mengerjakan. Jadi pastikan kalau ada sebuah kebutuhan atau ada sebuah panggilan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu, tinggal satu, mau atau tidak, bukan soal bisa atau tidak bisa. Mampu atau tidak mampu, nanti Tuhan yang nolongin. Lihat orang-orang di Alkitab itu. Enggak, apalagi rasul-rasul itu mana ada yang cukup qualify gitu. Kalau orang rekrut PT gitu enggak masuk hitungan semua tuh. Sampai Alkitab bilang kebodohan yang dianggap di pandangan dunia akan dipakai Allah. Itu apa maksudnya? Ya memang Tuhan yang bekerja. Saudara berangkat dari titik start mana, nanti Tuhan akan mampukan. Saya seumur-umur enggak pernah mimpi mau kuliah S2 tuh enggak pernah mimpi, kan enggak punya duit, saudara. Tapi begitu Tuhan pertemukan dengan kebutuhan di lapangan, kok saya mesti perlu nambah wawasan tentang anak muda nih dan sekolah minggu. Kayak mana psikologinya, kayak mana perkembangannya. Tuhan tuntun, Tuhan kalau engkau mau saya perlengkapi, saya enggak punya duit, saya cari sekolah yang bayarnya bisa nyicil. Waktunya tidak mengganggu staf gereja. Lalu tidak lama-lama walaupun tidak rutin reguler setiap hari gitu. Dan ada saudara, dan selesai. Kalau Tuhan sudah bekerja itu kita cuma ya caranya macam-macam. Saya pikir nanti pasti ini nolong. Pasti nanti orang ini ngasih saya duit. Semua yang saya bayangkan nggak ada yang ngasih duit. Itu manusia sekali betul kan. Kalau saudara kepepet ya, muka-muka kakakku paling ini, saudaraku. Yang saya pikirkan semuanya nggak ngasih duit. Tapi yang tidak saya pikirkan dia yang ngasih duit. Jadi waktu Tuhan tunjukkan kebutuhan, jemaat Makedonia ini saya temukan. Ketika dia mendengar Paulus sedang seperti itu, dia bilang, Pak Lus, aku mau terlibat, aku mau. Kita juga pengen nih bantu jemaat di Yerusalem. Ya sudah silakan, ternyata yang didapat melebihi kemampuan mereka.
Jadi saudara jangan asik dengan diri sendiri. Saudara harus belajar apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Anak muda, godaanmu terlalu banyak di zaman ini. Godaanmu terlalu banyak. Jangan dinina bubukkan. Tuhan sedang lakukan apa? Kalau engkau suka sosmed, coba pakai sosmed untuk memberkati. Apa yang kau sukai coba dipakai, bisa apain untuk pekerjaan Tuhan. Jangan asik untuk diri sendiri. Kalau ada kebutuhan, aku mau terlibat. Ini spiritnya Makedonia ini beda dengan kita zaman sekarang. Kalau bisa menghindar, kenapa mesti terlibat, kan gitu. Kalau bisa diam nggak ngapa-ngapain, kenapa menyodorkan diri untuk terlibat? Jemaat Makedonia nggak begitu. Tuhan, Paulus, kami mau ikut terlibat. Dan ketika mereka punya hati, Tuhan bilang apa? Oleh kasih karunia Tuhan, mereka memberi melebihi kemampuan. Itu kemampuan diperbesar itu. Saudara, kapan sih hal-hal besar terjadi? Kapan sih mukjizat terjadi? Coba selidiki di Alkitab. Laut Merah terbelah saat mana? Saat kapan? Kapan Laut Merah mulai terbelah? Saat Musa memukulkan. Tuhan bisa nggak? Bisa nggak gitu? Oh bisa banget. Tuhan itu kalau cuci tangan di laut tsunami. Tuhan cuci kaki di laut begini aja sudah banjir-banjir itu. Musa, pukulkan tongkat yang ada di tanganmu. Yang ada di tanganmu. Pukul, laut terbelah. Goliat tumbang karena apa? Pengalih-alih. Daud mau, dia melihat kebutuhan. Ini umat Israel ditantang dari pagi sampai siang, gak ada yang respon. Lalu Daud menawarkan diri, aku mau. Tuan Saul, aku saja yang hadapi. Saul, kamu kecil, pendek, kemerah-merah, apa bisa menghadapi orang setinggi 3 meter begitu? Oh, saya punya pengalaman tuh binatang hutan, kalau ganggu domba saya robek mulutnya. Lihat prosesnya. Lalu hadapi, bukan batunya, bukan, tapi karena Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, apa yang ada di tangannya terpakai dengan maksimal. 5 roti 2 ikan, matematika dari cabang manapun akan sulit menjelaskan. Kalau dimakan 5.000 orang bisa sisa 7 keranjang, ada 12 keranjang. Coba hitung, dari hitungan sin kos tangan silakan dihitung. 5 tambah 2 dikurangi 5.000 sama dengan 12. Andreas, Tuhan, cuma 5 roti 2 ikan, ini mah 2 orang juga belum tentu kenyang. Gak apa-apa, bawa sini. Ketika berada di tangan Tuhan, terlipat gandakan. Kalau engkau ingin kapasitas dan kemampuanmu diperbesar, mulai melangkah, ambil bagian dengan apa yang saudara punya, dengan apa yang saudara ada dalam dirimu. Yang bisa talenta-talenta seperti ini maksimalkan. Yang bisa pelayanan praktis silakan. Udah tahu kebutuhan, pura-pura nggak tahu. Kenapa mesti nunggu diajak-ajak? Kenapa waktu Tuhan panggil, ada kebutuhan tuh. Coba kayak jemaat benar. Pak Edi, ayo dong aku libatkan Pak Edi, ada yang begitu. Pak Edi, ayo kita buka apa kayak, Pak Edi, ayo kita lakukan apalah gitu. Jangan pasif, saudara. Karena Allah, begitu kita mau, Allah selanjutnya yang mengerjakan di dalam kita. Saudara, saya mau cerita, saudara bisa diklik. Saudara pernah baca ini? Plant a seed, change the world. Tanam benih, mengubah dunia. Ini sebuah kisah nyata. Tolong diklik lagi. Ya. Seorang yang bernama Martha Berry. Martha Berry ini anak seorang pemilik perkebunan lah. Dia sangat kaya. Lalu di hadapannya diperlihatkan sebuah kebutuhan. Dia tuh melihat, kok anak-anak buruh ini enggak sekolah dengan baik ya gitu. Jadi bapaknya itu punya perkebunan yang cukup luas, lalu buruh-buruhnya itu punya anak.
Tapi dia itu gelisah. Anak-anak seusianya di luar sana sekolah berkualitas. Tapi anak-anak ini nggak dapat kesempatan sekolah. Lalu dia berusaha menjawab kebutuhan itu dengan membuat sebuah tempat kecil itu mengadakan bimbel di tengah perkebunannya. Dia mengadakan bimbel khusus pertama-tama untuk para perempuan. Lalu kemudian setelah berkembang dia anak-anak laki-laki boleh gabung. Dia membangun, memfasilitasi buku, hire guru-guru temannya yang bagus dengan uang tabungannya sendiri. Sekolahnya gratis, free of charge, gratis. Tapi gurunya kan nggak gratis, waktu itu berkualitas. Akhirnya dia ambil tabungannya sendiri. Dan satu kali dia berpikir, wah tabungan ini ya juga lama. Tapi hatinya masih menggelora bagaimana ini supaya bimbel ini tetap maju, bahkan bisa jadi sekolah begitu. Lalu dia mendengar di kota ada seorang yang bernama Bapak Henry Ford. Itu pemilik perusahaan mobil Ford pada tahun itu. Dia terkenal dermawan, lalu dia coba mengajukan sebuah proposal. Pak Ford, saya punya hati untuk memperbaiki bimbel di tempat kami. Bisa enggak Pak Ford membantu kami? Rupanya Pak Henry Ford ini enggak tertarik. Enggak tertarik dan dia tidak memberikan apa-apa. Lalu sebelum pulang, Martha Berry bilang, kalau gitu boleh enggak Pak Ford berikan saya benih kacang. Makin bingung lah ini. Wah, saya enggak punya kalau benih kacang, tapi ini ada uang 20 sen, dolar, udah kamu pakai. Akhirnya dia pulang dengan membawa 20 sen dolar itu, ya datang ke anak-anak bilang, puji Tuhan anak-anak, Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita, ayo kita buka perkebunan kacang. Ya tanam kacang, setiap kali panen kebunnya diperluas. Setiap kali panen kebunnya diperluas. Setiap kali panen kebunnya diperluas. Setiap kali panen kebunnya akhirnya semakin luas. Lalu difoto. Dia merasa perlu untuk memberitahu apa yang dilakukan dengan uang 20 sen itu ke Pak Ford tadi. Dia datang ke perusahaan itu, Pak Ford, terima kasih. Ini sebagai bukti lah saya sudah menggunakan 20 sen tadi. Dan Pak Ford terheran-heran dengan apa yang dilakukan. Akhirnya dia bilang, oke gini aja deh, saya sumbang kamu traktor pertanian. Supaya itu lebih efektif. Lalu dia mendonasikan uang total sampai hari sekian tahun, totalnya kira-kira 6 juta US dollar. Pertama dia hanya memberikan 20 US dollar. Lalu dia memberikan 6 juta US dollar. Coba diklik. Sekarang jadi seperti itu hanya satu sisi. Itu satu sisi. Namanya Berry College, Georgia Berry College, ada di internet. Mereka baru merayakan ulang tahun yang keberapa gitu. Kalau kita melihat ini, wow keren ya. Itu 27 hektar. Wow keren, tapi lihat mulainya. Dimulai dari mana? Dari hati yang mau menjawab kebutuhan. Bantuan 20.000 US dollar dan 6 juta US dollar tidak akan datang kalau tidak ada hati yang mau meresponi kebutuhan yang ada. Waktu Tuhan lihat ini ada hati yang mengasihi anak-anak, Tuhan yang lain bagian Tuhan. Tuhan tidak akan bekerja memampukan Martha Berry melakukan hal besar kalau dia tidak meresponi panggilan hati untuk memulai dan setia tekun dengan bimbelnya yang kecil tadi itu. Kita tuh sukanya kan kalau bisa langsung besar gitu ya, betul nggak sih? Itu udah naluri manusia jatuh dalam dosa gitu. Begitu dapat pekerjaan maunya langsung beli mobil, beli motor, beli rumah. Ya silahkan, tapi kenyataan tuh lihat aja ceritanya itu kan macam-macam gitu. Kita sering berdoa, Tuhan perbesar kemampuanku, perbesar skillku, perbesar bisnisku, perbesar kapasitasku, perbesar talentaku, perbesar koneksiku. Enggak salah, saya katakan enggak salah. Tapi kalau kita tidak setia dengan proses yang Tuhan kita hal dari kecil, dipercayakan dari kecil akan membawa kepercayaan dalam hal yang lebih besar. Itu kan namanya kemampuan yang diperbesar. Yang kecil aja berantakan. Bagaimana Tuhan akan memampukan yang besar? Saya mau cerita seorang teman saya di Batu. Dia itu sebenarnya dia seorang karyawan biasa gitu.
Dia yang penting dia ke tempatnya kerja nggak terlambat gitu aja, itu tujuan mulanya. Lalu dia sengaja bangun pagi karena menghindari macetnya di jalanan, dia berangkat selalu datang lebih pagi dari jam kantor buka, selalu. Dia hanya itu aja, tapi Tuhan itu bisa menggerakkan pimpinannya. Pimpinannya lihat CCTV kantor, kok anak ini selalu datang lebih awal ya? Lalu dia tanya, kenapa kamu datang lebih awal? Biasanya kan ada macam-macam orang motif datang lebih awal ya, entah pengen supaya dapat apa gitu. Ya saya menghindari macet, saya mending nunggu di sini daripada saya macet di jalanan. Jadi kamu setiap hari selalu sini, ya gini aja deh, kalau gitu kamu pegang seluruh kunci pintu-pintu yang ada di kantor ini. Dia diberi kepercayaan yang lebih besar. Dari karyawan biasa akhirnya meningkat menjadi kepercayaan si bos. Kadang-kadang kita mau yang besar, tapi nggak mau tuh. Yang kecil-kecil maunya langsung besar. Prinsip firman Tuhan nggak begitu. Tuhan bisa nggak langsung besar? Bisa. Tapi yang saya lihat, Tuhan selalu dari hal kecil. Selalu dari hal kecil. Cobalah, bagaimana cara Tuhan memperbesar kemampuan Yusuf, sampai dia bisa mengelola Mesir? Gimana cara Tuhan? Yusuf pertama dia memberikan dirinya kepada Allah, dia takut akan Allah. Lalu Allah memampukan dia. Dari mana? Pertama ngurusi makan siang abang-abangnya. Dari rumah bawa makan siang. Kakak ini makan siang. Lalu kedua Tuhan bawa dia ngurusi rumah tangga Tuan dan Nyonya Potifar. Dari urusan rumahnya sendiri melebar mengurusi rumahnya orang lain. Diperbesar enggak? Besar. Lalu dengan berbagai peristiwa Tuhan bawa ke penjara menjadi kepala rumah tangga di penjara. Makin besar enggak? Makin besar. Dari penjara dia pindah ke istana Mesir. Makin besar enggak? Tambah besar. Coba kalau dia enggak tahan di proses sononya. Mungkin besar kepala yang iya. Jadi orang kedua di Mesir loh, Perdana Menteri. Dari ngurusi makanan rumahan sampai ngurusi makanan seluruh bangsa. Kemampuan yang diperbesar. Saudara-saudara, saya mau katakan kalau kita mau memperbesar kemampuan bisnis, kita biasanya ikut seminar, ikut pelatihan-pelatihan gitu kan. Tapi kalau dalam hal terobosan rohani dan perbesar kemampuan kita semakin lebih berdampak, cuma dua, bisa diklik. Berikan dirimu kepada Allah, terlibatlah menjawab kebutuhan yang ada. Amin. Mari kita berdiri. Saya tidak tahu